Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar saudaraku, sahabat-sahabatku, penonton tayangan dari Tukang Jamu NKRI. Semoga kita sehat semua selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kembali saya akan berbagi bersama-sama kita dalam menangani demam panas tinggi yang dialami oleh batita atau bayi 3 tahun atau balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah, cara penanggulangan atau treatment yang akan saya sampaikan dan berbagi cara ini tanpa menggunakan bahan ramuan apapun atau tanpa minum obat. Jadi dengan tanpa obat bisa kita lakukan untuk meredakan demam panas tinggi yang dialami oleh balita atau batita kita. Nah, jadi sebenarnya tidak usah panik dan tidak melulu bahwa setiap kali anak balita atau batita itu mengalami panas tinggi kemudian kita selalu menggunakan obat atau ramuan-ramuan yang ada. Seperti misalnya ramuan-ramuan yang sering dipakai itu kan misalnya seperti jeruk nipis gitu ya. Jeruk nipis itu juga bisa meredakan panas tinggi yang diderita oleh bayi 5 tahun atau bayi di bawah usia 3 tahun. Kalau jeruk nipis itu kan biasanya dibelah, kemudian setelah dibelah kemudian kita peras dan kita balurkan, kita ratakan perasan airnya itu sembari kita pijat secara pelan dan lembut di kepala bayi. Nah, itu juga bisa meredakan panas tinggi. Bahkan ada juga yang menggunakan bawang merah dipotong-potong kemudian dicampur dengan jeruk nipis kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Itu juga bisa dilakukan jika memang panas tingginya itu disertai dengan batuk pilek misalnya kan itu. Nah, itu dengan dibalurkan di dada biasanya kan, karena nantinya diharapkan aroma dari bawang merah itu kan terhirup oleh bayi. Nah, kalau pada saat dia terhirup itu kan bisa membersihkan saluran pernapasan dan paru-parunya sehingga nanti dengan sendirinya dia bisa bernapas secara lega juga dan panasnya juga bisa turun. Itu kalau bahan-bahan misalnya bawang merah dan jeruk itu tersedia di rumah. Jadi kalau kita punya balita atau batita ya mungkin harus selalu disediakan bawang merah dan jeruk nipis. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya juga obat-obatan misalnya untuk turun panas yang biasa dipakai misalnya seperti paracetamol tidak ada, kemudian bahan-bahan yang ramuan dapur misalnya seperti jeruk nipis dan bawang merah itu tidak ada. Ya, ada bisa cara yang ditempuh dan cukup efektif. Nah, caranya adalah pertama kan bayinya itu kita lepas semua bajunya, baju luar, baju bagian kaos dalamnya, kemudian juga celananya. Ya kemudian kalau dia pakai pempas biarin aja dia pakai pempas. Jadi dia bertelanjang lah, kurang lebih seperti itu. Dengan bertelanjang dada. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah orang tuanya, kalau bisa ya papanya lah, bapaknya lah atau ayah lah, apapun sebutannya gitu. Juga buka baju, melepaskan baju luar, kemudian melepaskan kaosnya. Nah, setelah itu bayi tadi oleh bapaknya yang sudah bertelanjang dada, kan bertelanjang dada sampai dengan pusar kan tidak ada masalah karena yang aurat itu bagi laki-laki kan mulai dari pusar sampai lutut itu kan auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan kan keseluruhan badan. Kenapa saya menganjurkan lebih baik kan papanya, ayahnya gitu kan. Kita lah sebagai laki-laki mungkin yang menginisiasi gitu kan. Nah, kemudian nanti kita gendong
kita peluk, kita gendong, kemudian sambil kita nina bobokan. Dan nina bobokan, ya sebagai muslim tentunya kita sambil membisikkan sholawat atau membacakan Al-Fatihah kepada anaknya, atau bersenandung yang lain yang merupakan pesan-pesan moral. Nah, karena nanti ada hubungan psikologis juga di situ, anak merasa aman. Nah, pada saat digendong dalam bayi juga bertelanjang dada, kemudian bapaknya juga bertelanjang dada, maka pada saat dipeluk itu terjadi perpindahan arus panas itu dari bayi ke bapaknya gitu, kepada yang menggendong. Nah, kalau bahasa kerennya itu kan transformasi panas lah gitu ya. Transformasi panas dari bayi ke bapaknya. Nah, tidak begitu lama nanti panasnya itu akan reda. Ya paling lama setengah jam lah. Setengah jam, anaknya juga akan tertidur lelap. Nah, kemudian nanti pada saat proses terjadi transformasi panas itu, ayahnya akan berkeringat nantinya. Berkeringat karena pengaruh panas kan. Kan kalau panas kita pasti kena panas, kita biasanya kan berkeringat. Nah, bayi pun nanti yang kita gendong, yang kita peluk, itu nanti juga panasnya reda. Ya mungkin saya tidak bisa, bukan tidak bisa, mungkin kali ini kan tidak perlu saya peragakan secara teknisnya bagaimana cara memeluk. Memeluk itu kan sudah naluri ya, naluri kita sebagai manusia. Apalagi kalau bapaknya sudah biasa memeluk kan. Memeluk anak itu kan biasa kita lakukan. Cuman kan ini dipeluk dan tanpa baju sama sekali gitu loh. Jadi pertimbangan itu. Selain juga kan kalau mau alat peraga kan ya saya harus memperagakan dengan perut saya yang besar dan harus beli boneka. Ya boneka kan cukup mahal harganya karena kalau dulu kan ada boneka plastik. Nah, kalau sekarang kan boneka saya cari-cari susah juga itu. Jadi ya sengaja saya pilih gitu. Yang itu satu, kedua, ketiganya juga ya kan kalau sudah berumah tangga kan pasti cerdas lah bagaimana cara memeluk anak kan. Nggak perlu diajari, tidak perlu dikasih diperagakan. Nah, jadi pada saat kita peluk, kemudian kita nina bobokan, insya Allah panasnya akan segera reda. Nah, kedua, kalau seandainya tidak ada bapaknya, terpaksa ibunya, mamanya lah. Jadi bagi mama-mama muda, emak-emak muda bisa melakukan juga. Cuman kan kalau emak-emak kan cuma bisanya kan dalam kamar. Padahal kan anak juga harus nina bobokan. Jadi pada saat anak panas bukannya dinaikkan di kereta bayi ataupun digendong dengan pakai alat gendong seperti yang sudah kan itu. Jadi pada saat kita meluk itu kan kulitnya, badannya bersentuhan dengan badan kita, tangan kita juga bisa mengelus punggungnya. Jadi panasnya yakin dah, dia pasti cepat reda. Saya juga sudah sering mempraktekkan ini dan sudah menyampaikan dengan beberapa orang, dan ini kan pengetahuan tradisional yang memang masih terbatas pengetahuan ini, tapi sudah sering dipraktekkan dan saya kan sudah mempraktekkan ini kan secara turun-temurun. Jadi ini kan teknik zaman bahla sebenarnya kan. Jadi begitu masuk sistem pengobatan zaman modern, jadi pelukan itu kalau seolah tidak penting, padahal itu kan sangat penting kan. Anak sakit kan kalau kita peluk, panasnya semakin reda kan dia merasa aman lah kepada di bawah orang tua, gendongan orang tuanya. Nah, jadi yang penting itu yang menggendong adalah bapaknya, ibunya. Yang jadi problem itu kan kalau bapaknya udah berangkat kerja, ibunya udah berangkat kerja, nilala anaknya juga mendadak demam panas. Kan tidak mungkin kita nyuruh pembantu supaya dia buka baju kemudian menggendong anak kita. Nah, jadi kita bisa menjadikan pilihan itu tadi, jeruk nipis di dapur bisa kita potong-potong, kita balurkan ke kepalanya secara merata lah di kepala, mulai dari ubun-ubun kan. Nah, saya kira itu bisa dilakukan, silakan dicoba. Insya Allah bermanfaat dan sangat berkhasiat nih cara menurunkan demam panas tinggi yang diderita oleh balita atau batita. Yakinlah. Jadi saya hanya meyakinkan, tapi kalau Anda mencoba, Anda tambah yakin dan bisa disampaikan kepada siapapun yang masih memiliki balita. Jadi ketika anak kita mengalami demam panas tinggi, ya tidak usah panik lah. Banyak sekali caranya untuk menurunkan, meredakan panas tinggi. Salah satu diantaranya itu. Bukan salah satu, ya banyak cara lah gitu kan. Tadi saya sudah sebutkan ada bawang merah, jeruk nipis, atau jeruk nipis saja. Nah, cara terakhir, kalau orang tuanya ada ya dipeluk. Itu sangat efektif.
Nah setelah itu kalau memang mau pergi ke dokter setelah dia reda atau sore harinya, ya kan, bisa menemui dokter pribadi atau dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik. Ya silakan saja, dan itu lebih bagus. Tapi paling tidak panasnya bisa dengan cepat kita atasi. Terima kasih, saksikan nanti di tayangan-tayangan berikutnya. Saya akan punya tayangan tentang ramuan, obat, yang banyak sekali lah. Saya hanya ingin berbagi lah dengan para penonton dan para subscriber yang mungkin selama ini belum tersampaikan pada publik secara luas, ya kan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi kita dalam tayangan-tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.